memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, ya. Lagu yang baru saja kita nyanyikan menyatakan betapa besar kasih Tuhan, salib di Golgota menjadi bukti pertanda, ya, saksi bisu di mana Tuhan sudah mati bagi kita. Saudara, sebenarnya minggu sengsara Tuhan Yesus itu dimulai, ya, kita waktu membahas 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, ya. Hari ini saudara kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ucapan Tuhan Yesus yang berkata, aku haus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca ayatnya dari Yohanes 19 ayat yang ke-28. Namun saya akan bacakan kembali. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara-saudara, salah satu makanan yang disukai oleh kera, bukan hanya pisang, ya saudara, ya. Kera itu juga suka makan garam. Nah, satu ketika saudara-saudara ada pelancong, ya, yang pergi ke daerah yang kering, ya, berpasir, mirip-mirip padang gurun. Nah, ketika itu saudara, para pelancong itu dalam keadaan haus. Lalu apa yang mereka lakukan saudara? Mereka cari air, tidak mendapatkannya. Dan muncullah ide bahwa di dekat daerah situ masih ada kera yang liar yang hidup di sana. Lalu apa yang mereka lakukan saudara, ya? Mereka memancing kera itu datang dengan menaruh garam. Nah, garam ditaruh saudara, ditaruh di sebuah lubang kecil, ya, dan kera itu datang saudara, mencium ada garam di sana, lalu berusaha mengambilnya, ya, karena namanya kera saudara, ya. Itu garam itu masih bentuknya seperti dulu garamnya batangan begitu, ya, kotak, ya saudara. Ketika dia menggenggam garam itu, kera itu karena lubangnya kecil nggak bisa menarik tangannya. Oh ya, saya lupa belum didoakan, ya, kita doa dulu, ya. Nah, ya, kita doa dulu, anak sekolah minggu mau ini apa, mau masuk di di kelas sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami berdoa buat Shalom, buat Areta, berkatilah. Sebentar lagi mereka akan mendengar firman-Mu. Tuhan pakailah Lause Vicky, ya Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menaburkan benih firman-Mu kepada kedua anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan. Saya lanjutkan, ya saudara, ya. Jadi kera ini saudara tidak bisa mengeluarkan tangannya. Saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan saudara, ya? Orang-orang ini sengaja saudara membiarkan kera-kera itu, ya, kera yang ada itu, dan menangkapnya. Lalu diikatlah kera itu saudara, dibiarkannya makan garam. Wah, kera itu asik makan garam. Tetapi apa yang terjadi saudara? Setelah makan garam, kera ini kehausan. Tapi karena dia diikat, dia nggak bisa pergi. Sengaja dibiarkan diikat saudara, supaya benar-benar garamnya habis. Kera itu meronta-ronta karena kehausan, ya. Saudara, akhirnya apa yang dilakukan oleh para pelancong ini? Melepas kera itu, dan kera itu lari mencari danau atau kubangan yang ada airnya. Sementara pelancong ini nggak tahu di mana ada air, karena sudah berhari-hari mencari air tidak ditemukan. Nah, itulah cara yang cerdik saudara para pelancong untuk menemukan air, ya, dengan memancing kera kehausan, dan kera itu tahu wilayah itu di mana ada air. Jadi ketika kera itu sampai di tempat yang ada airnya, mereka saudara datang dan mengambil air untuk meminumnya. Saudara, meminum air asin atau air laut bukanlah jalan keluar ketika kita haus, ya.
Karena ketika kita minum air asin ya atau air garam, itu saudara tidak menghilangkan dahaga. Namun apa yang terjadi saudara, saat kita memakan air yang mengandung garam, kerongkongan kita menjadi kering. Sama seperti kera-kera ini, ya. Kering kerongkongannya yang membuat mereka semakin haus. Dan akhirnya saudara mengalami dehidrasi. Karena apa? Cairan yang di tubuh kita, saudara, berusaha mengeluarkan garam yang masuk di dalam tubuh kita sehingga terjadilah dehidrasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas saudara bagaimana rasa haus yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Saudara mungkin pernah mengalami rasa haus? Pernah ya? Ya. Saya berkali-kali juga menyaksikan orang yang mau meninggal minta minum. Rasanya tenggorokannya kering, haus, minta minum, kasih minum. Ya, saudara saat Tuhan Yesus mau meninggal juga dia mengalami tenggorokannya kering. Dan di sini kita melihat saudara bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang biasa. Ya, saudara, kalau kita melihat selanjutnya ya, inilah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus itu adalah Tuhan yang manusia tulen dan juga Tuhan sejati. Ya, ada teori yang disebutkan hypostatic union. Ini istilah uh, teologis Kristen ya yang menjelaskan bagaimana kodrat ilahi dan kemanusiaan Yesus itu ada dalam satu pribadi. Dia adalah Allah 100%, dia juga manusia 100%. Dalam konsili di Efesus ya pada tahun 437 Masehi, saudara ya, dan konsili Kalsedon itu mengakui pandangan ini bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah Tuhan dan sepenuhnya adalah manusia. Minggu lalu, 2 minggu lalu ya kita membahas juga saudara tentang Allah Tritunggal dan kemanusiaan Yesus juga keilahian Yesus. Nah saudara, saat Tuhan Yesus berkata, "Aku haus," di sini kita melihat saudara sisi kemanusiaan Yesus yang 100%. Ya, sebagai manusia biasa dia bisa lapar, dia bisa haus ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam momen-momen yang lain kita bisa melihat sisi keilahian Tuhan Yesus. Di mana dia tahu apa yang dipikirkan orang, saudara ya. Apa yang menjadi kebutuhan orang, dia tahu, saudara ya. Karena dia adalah 100% ilahi. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat di sini ya bahwa uh, secara psikologis, fisiologis ya, penderitaan Tuhan Yesus ini dia mengalami dehidrasi total saat dia berkata, "Aku haus." Bayangkan, sepanjang malam saudara sebelum Yesus disalib. Jadi malam sebelum Yesus disalib, dia di Taman Getsemani ditangkap dan mulai pada saat itu dia diadili, tidak dikasih minum saudara. Waktu dia disiksa semalam-malaman saudara ya, dikatakan saudara oleh Rasul Paulus siksaan itu 40 kurang 1 pukulan. Rasul Paulus mengalami 3 kali saudara ya, penyiksaan, penyesahan itu 40 kurang 1 pukulan. Tuhan Yesus lebih dari itu saudara ya. Dan Tuhan Yesus saudara bagaimana mengalami dehidrasi dalam tubuhnya akibat kehilangan darah, akibat penyiksaan ya, dan tidak ada masukan air ya dalam tubuhnya. Jadi dampak fisiknya saudara, dia pasti lemah. Kemanusiaan Yesus juga terbukti di sini saudara, bahwa kemanusiaan Yesus yang sejati, dia mengalami penderitaan yang ekstrim ketika dia berkata, "Aku haus." Dan kemudian kita melihat saudara apa makna teologisnya bagi kita. Makna teologisnya yaitu saudaraku, ucapan ini adalah nubuatan yang digenapi dari Mazmur 22 ayat yang ke-15. Ini adalah simbol penderitaan bahwa juru selamat dunia itu akan mengucapkan saudara, "Aku haus," seperti dia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Saudara, ini satu pertanda bahwa Tuhan serius dengan dosa. Sehingga apapun juga dia korbankan, apapun juga dia berikan kepada manusia yang diciptakannya, yang ingin saudara
bersama dia di surga. Di sini juga kita melihat saudara, solidaritas ya, solidaritas dari Yesus. Dia berani masuk di dalam penderitaan manusia. Dia mengalami apa yang kita alami. Saat lapar, saat haus, saat kekurangan, saudara, dia alami. Makanya jangan segan-segan Bapak Ibu, kita boleh datang kepada dia. Saat hati kita berbeban berat seperti lagu tadi. Bila hati berbeban berat, ya tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku datang pada Yesus, ya. Katakan pada Yesus. Dia mengerti, saudara. Dia sudah solider kepada kita. Dia telah menderita. Dia mengalami apa yang kita alami, saudara ya. Karena itu, saudara, dia merasakan apa yang kita rasakan dan dia siap menolong kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ya, betapa kemanusiaan Tuhan Yesus itu menonjol ketika dia berkata, aku haus. Dan demikian juga dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi bukti bagi kita seperti yang dicatat dalam Ibrani 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dikatakan di sini, saudara ya, bahwa dia disamakan dengan saudara-saudaranya, ya, yaitu manusia, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Jadi dia sengaja, saudara, masuk di dalam kemanusiaan manusia. Itulah juru selamat dunia. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18-nya berkata demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan-pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, dikatakan dia masuk di dalam penderitaan. Dia juga dicobai. Dan dia mengalami apa yang dialami oleh manusia. Maka dia juga, saudara, siap menolong mereka yang dicobai dalam hidup ini. Saudara, seberapa beratkah cobaan yang saudara alami dalam hidup ini? Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Dan dia siap menolong kita. Dia siap membantu kita. Karena dia pernah merasakan. Ya, coba saudara ya. Kalau kita pernah merasakan kesusahan yang begitu berat. Saat kita melihat kesusahan orang lain, kita akan berempati. Ya, kita siap menolong. Karena memang kita pernah mengalami itu. Kita pernah ada di tempat itu. Kita pernah ada dalam lembah yang gelap itu. Begitulah saudara, Tuhan bukan hanya di atas sana. Tapi dia turun merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu dikatakan saudara ya, bahwa dia siap menolong kita. Dan selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 dan 15 dikatakan juga demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya ia tidak berbuat dosa. Saudara, dikatakan dia sebagai imam besar merasakan apa yang kita rasakan. Segala kelemahan kita. Ya, tapi bedanya dengan kita, ketika kita dicobai, kita bisa berbuat dosa. Tapi Yesus tidak berbuat dosa. Disinilah kita melihatnya. Makanya dia bisa menjadi juru selamat manusia. Karena dia adalah Allah. Hanya Allah yang tidak bisa berbuat dosa di dalam dunia ini. Manusia, saudara, tidak ada yang sempurna. Ya, manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Bisa berbuat dosa, tapi Allah tidak bisa berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, kita melihat saudara ya, apa refleksinya? Refleksi secara spiritual, yaitu kita melihat makna rohaninya. Di mana hubungan penderitaan dengan keselamatan itu, disinilah saudara nampak jelas sekali ya. Bahwa untuk keselamatan manusia, perlu ada seorang yang menderita. Perlu ada korban. Dan Yesuslah korbannya. Dia harus menderita. Makanya disinilah saudara minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus itu kita alami. Ya,
Bukan hanya 1 minggu sebelum dia disalibkan, tetapi sudah 7 minggu. Ya, bahkan beberapa gereja mengadakan selama 7 minggu itu berpuasa kita. Mengikuti perjalanan rohani bagaimana Yesus menderita. Saudara, Yesus sampai akhirnya berkata, sudah selesai, minggu depan kita akan membahasnya. Lalu dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Itu kita akan bahas di Jumat Agung, saudara ya. Bapak Ibu, kita melihat ya bahwa Tuhan sungguh mencintai kita. Refleksi yang kedua yaitu keteladanan kasih. Kasih yang tidak terbatas. Ya, kasih Tuhan itu enggak terbatas. Kasih manusia, saudara, ada batasnya. Ya, kesabaran kita juga ada batasnya. Tetapi Tuhan, saudara, tidak terbatas. Kasihnya itu, saudara. Walaupun kadang-kadang kita menyakiti dia, walaupun kadang-kadang kita mengecewakan dia, walaupun kadang-kadang kita meninggalkan dia, tidak setia kepada dia. Seperti bangsa Israel ya, melakukan selingkuh secara rohani. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Mereka mengikuti, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Tetapi saudara, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap menerima kita seperti Bapa yang menerima anak bungsu yang hilang itu, saudara ya. Ya, sebenarnya dua-duanya hilang ya, saudara. Anak sulung juga, saudara ya. Tuhan mengasihi. Sama seperti Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Ada yang sudah nonton film The Last Supper? Saya sudah nonton, saudara ya. Itu film yang bagus. Kalau masih ada kesempatan, nontonlah, saudara ya. Sebelum itu tidak diputar lagi di Indonesia ya. Last Supper, sebuah cerita bagaimana perjamuan Tuhan terakhir. Dan dikisahkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi saudara, waktu Petrus melihat wajah Yesus, ketika selesai yang ketiga dia menyangkal Yesus, dia menatap tatapan wajah Yesus yang penuh kasih. Seolah-olah walaupun tidak ada perkataan Yesus, dari wajahnya terpancar, aku tetap mengasihimu Petrus, bertobatlah. Dan Petrus saat itu, saudara, berbalik, bertobat. Dan dia mau hidup sebagai pengikut Yesus yang sejati. Beda dengan Yudas Iskariot ya, saudara. Sebenarnya kasih Tuhan itu sama, nggak berubah, tidak terbatas. Namun respon Petrus dengan respon Yudas berbeda. Ya, respon Yudas, saudara, dia menyesali diri tapi tidak bertobat. Bertobat artinya dia harus kembali kepada Tuhan. Bukan dia mengambil jalan pintas. Wah, saya menyesal. Sudah menjual guruku dengan 30 keping perak. Dan dia kembalikan uang itu kepada imam besar. Imam besar tidak mau terima karena itu dianggap uang haram, uang darah. Karena Yesus telah dijual, saudara, oleh Yudas, muridnya sendiri. Saudara, Petrus sangat berbeda dengan Yudas. Petrus berbalik kepada Tuhan, kembali merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Tapi Yudas, dia mengambil jalan pintas, bunuh diri. Dan dia, saudara, waktu bunuh diri itu menggantung dirinya. Namun saudara, pohon tempat dia menggantung diri itu nggak tahan, patah. Kemudian dia jatuh, perutnya pecah. Nah, beda ya dengan yang cerita yang lain, berkata Yudas yang disalibkan, ya bukan Yesus yang disalibkan. Yudas gantung diri, bukan disalibkan, saudara. Dan Yudas, saudara, mengambil jalan pintas, jalan yang salah. Saudara, refleksi berikutnya yaitu pengorbanan. Inilah pengorbanan total Tuhan untuk manusia. Ya. Tuhan rela berkorban total. Dia berikan segalanya bagi kita. Supaya kita diselamatkan dari dosa dan neraka. Supaya kita boleh bersama dengan dia di surga, saudara.
Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, di detik-detik terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, aku haus. Karena dikatakan saudara, setelah selesai dia dari pekerjaannya ya, perhatikan kembali. Yohanes 19 ayat yang ke-28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya, dia tidak saudara setengah-setengah menyelesaikan pekerjaannya untuk keselamatan kita. Tetapi saudara dia menyelesaikan sampai tuntas. Ia berkata, dikatakan, supaya genaplah apa yang ada tertulis. Aku haus. Pengorbanan Tuhan tidak perlu diragukan lagi bagi kita, saudara ya. Dan di sini kita melihat saudara, dia mengorbankan hidupnya sebagai bukti kasih yang sungguh besar kepada kita. Kita melihat kesimpulannya apa saudara? Makna yang mendalam, yaitu pertama kita melihat dari ucapan Tuhan Yesus yang berkata aku haus ini. Ini adalah puncak kasih. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, di detik-detik terakhir, dia berkata saudara, aku haus. Karena dia mengasihi kita. Kita melihat juga saudara kemanusiaan dan kealahannya. Bukti daripada kemanusiaan dan kealahan Yesus ini saudara ada di sini. Di salib saudara ya. Di mana dalam kemanusiaannya dia berkata aku haus. Tapi kalau kita melihat saudara keilahiannya, dia bisa berkata dosamu sudah diampuni. Tuhan bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Saudara, sebagai undangan bagi kita untuk memahami pengorbanan Tuhan, mari kita diundang saudara. Di saat-saat minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kita merenungkan pengorbanannya, kasihnya yang begitu besar kepada kita. Sudah berapa banyak pengorbanan kita buat dia. Kalau kita mengorbankan waktu, tenaga, uang kita ya lewat persembahan, persepuluhan, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang begitu besar itu saudara ya. Kematian dia di kayu salib. Ketika dia berkata, aku haus. Saudara, saya ingin tutup dengan perkataan Tuhan Yesus. Ketika jiwa kita haus saudara dan lapar, ya ada jawabannya. Ketika kita lapar, Tuhan berkata, akulah roti hidup. Ketika kita haus, Tuhan berkata di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14, aku adalah air hidup. Ya. Saudara jangan cari di tempat lain. Saat saudara lapar dan haus, datanglah pada Yesus. Saya bacakan ya ayatnya Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini kita melihat saudara ya, Yesus adalah air hidup. Karena dia adalah sumber hidup yang kekal. Dialah yang dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Ya, seperti pemazmur berkata, seperti rusa yang haus, rindu akan sungaimu. Yesuslah air hidup itu. Di mana saudara kita dapat menemukan kepuasan dahaga kita jika kita memiliki Yesus. Sebab dia adalah sumber air hidup itu. Jangan cari yang lain. Dan inilah bukti kasih Tuhan yang besar. Kehausan Yesus secara fisik, ya, dia menderita di kayu salib, mengalami dehidrasi, kelelahan, rasa sakit yang luar biasa saudara ya. Kemudian juga saudara-saudaraku, dia juga sebenarnya bukan hanya mengalami kehausan secara jasmani, tetapi juga secara rohani saudara. Ya karena dia ingin memenuhi rencana Allah bagi manusia supaya semua orang diselamatkan. Dia menanggung dosa manusia dan mengalami keterpisahan dengan Allah. Dia juga mengalami kehausan akan keselamatan jiwa-jiwa. Supaya memenuhi rasa haus ini saudara, dia rindu
menyelamatkan banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Saudara, demikian juga seharusnya kehausan manusia akan Tuhan, ya, kehausan kita akan Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena Yesuslah satu-satunya yang dapat memuaskan dahaga, jiwa, dan rohani manusia. Mari kita, saudara, bawa jiwa kepada Tuhan. Di mana kita sudah mengenal kasih-Nya dan pengorbanannya yang begitu besar bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita belum masuk dalam doa syafaat, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan sekaligus juga kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Engkaulah Allah sejati dan manusia sejati. Ketika Engkau berkata aku haus, menunjukkan kepada kami, ya Tuhan, bahwa Engkau telah menjadi sama dengan kami manusia yang bisa mengalami kehausan, bahkan kelaparan, kelelahan. Namun ya Tuhan, Engkau sendiri adalah air hidup yang dapat memuaskan jiwa kami. Sebab itu ketika kami haus, secara jiwani, secara rohani, kami boleh datang kepada Tuhan, minum air kehidupan, sumber air kehidupan, Yesus, yang dapat memuaskan jiwa kami, yang memberikan kepada kami hati yang tenang, damai yang sejahtera, damai sejahtera dari surga. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menderita bagi kami di kayu salib. Saat Engkau berkata, aku haus, betapa Engkau menderita. Semalam-malaman Engkau disiksa, bahkan akhirnya Engkau disalibkan. Itu sebuah bukti pengorbanan Tuhan yang total. Ini adalah puncak kasih Tuhan bagi kami manusia yang berdosa, di mana Engkau memberikan seluruh hidupmu, nyawamu bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, mau berkorban juga ya Tuhan, seperti Engkau Tuhan Yesus. Di dalam diri kami ya Tuhan, seringkali bergelut antara keinginan kami untuk meraup sebanyak-banyaknya, dan yang menjadi keinginan Tuhan juga kami mau berkorban, mengorbankan apa yang kami miliki untuk Tuhan, untuk sesama kami, seperti Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami meneladani Engkau di dalam kehidupan ini. Ya Bapa, bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, kami juga berdoa agar di saat-saat Paskah ini ya Tuhan, berita-berita tentang kasih Tuhan disampaikan di gereja-gereja Tuhan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, bahkan puncaknya Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan di hari Paskah. Banyak orang mengalami kedalaman kasih-Mu Tuhan. Banyak orang ya Tuhan disentuh dengan kasih-Mu. Yang sudah lama undur boleh kembali lagi kepada Tuhan. Dan juga ya Tuhan, banyak hal yang kami bisa teladani, contoh pelajaran yang berharga bagi jiwa di hidup rohani kami. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan dalam penderitaan-Mu Tuhan. Meskipun penderitaan kami di dalam dunia ini tidak seberapa, jika dibandingkan dengan penderitaan-Mu bagi kami Tuhan. Namun ajar kami ya Tuhan, hidup menjadi berkat walaupun harus menderita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia hari ini boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya terjadi kebangkitan, kasih mula-mula boleh terwujud di dalam kehidupan ini ya Tuhan, kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini, supaya kami semakin bertumbuh di dalam firman, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kau juga berkati gereja-gereja Sidang Kristus di bawah naungan Sinode GSK ya Tuhan. Dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan siapkan hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak mengambil roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Dan kami mau bersekutu di dalam perjamuan Tuhan ini, mengingat kasih-Mu Tuhan, yang sudah mati bagi kami, yang sudah berkorban bagi kami. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan. Silahkan petugas untuk maju ke depan. Kita akan menyanyi pujian di Bukit Golgota.